wabarakatuh. Tapi pun selamat sore pemirsa senior junior yang ada di rumah. Aduh, pastinya lagi pada nungguin buka puasa ya. Ya iyalah, kan kita bentar lagi memang menjelang buka puasa ya. Terus Kamu ya berceramah ya? iya saya ini lagi opening, tahu nggak lihat ini? Enggak, soalnya kalau berceramah harus dulunya beli sertifikat. Sertifikat. Iya. Ini nanti ditanya ini lagi apa? Coba tanya dulu ya, ntar ya. Ya, Kalau misalnya ini nggak boleh siaran soalnya. Oke, lihat ya. bentar ya. Duh. Maaf ya, ulang lagi deh kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabi pun. Aduh, sehat ya pasti ya pemirsa senior junior yang ada di rumah. Apa kabar nih? Hari ini puasa kan? Pasti. Dan juga pastinya lagi nungguin untuk buka puasa, ya kan? Jelas, karena kita kan bentar lagi mau buka puasa. Jadi nontonin senior junior sambil nungguin buka puasa. Terus juga aku mau tanya nih, kira-kira kalau untuk senior junior sesi Ramadan itu tamu-tamunya pasti tentang Gimana pertanyaan bu? Dai bersertifikat itu harus punya ini aturan baru soalnya. ini dua kali opening saya loh. Oke. Iya. Oke. Oh, sabar itu dari mana sih orangnya? Aduh, ya ampun, ya udah deh. Ulang lagi aja ya pemirsa ya. Oke, jadi dari mana kan tadi aku ngomongnya? Untuk bintang tamu, kira-kira kalau untuk bintang tamu kira-kira senior junior sesi Ramadan seperti apa ya? Terus siapa-siapa juga dan bakatnya di bidang apa? Kita lihat aja nanti. Kalau yang udah ada di sini sepertinya kayaknya tentang apa lagi? Tanya belum? Kamu nih mau nanya apa sih, gimana? Dari tim Maksudnya? produser kan tanya gitu. Tanya apa yang ditanyain? Ya. Sertifikat. Emangnya kenapa kok kamu tahu soal sertifikat loh? Enggak, soalnya nggak boleh siaran kalau Nggak boleh kalau Ya. kalau nggak ada sertifikatnya nggak boleh. Terus harus tanya nih sama Oke. ini, gitu. Ya udah ditanya. Ya udah sana. Ini aku nggak jadi apa nih dari tadi udah lah tanya. Kalau untuk sertifikat itu beneran Iya, tetap harus ada. harus. Coba katanya ini kamu mau ngasih sertifikat mana contohnya? Ada nggak? Apa mau ditanya dulu? Tanya dulu, nanti aku tanya dulu kan kalau dia masuk lagi kira-kira sertifikat yang gimana sih yang dimaksud. Tapi memang selama ini ada. Ada. Itu Ya, maksudnya gimana? jadi sertifikat itu nandain bahwa kalau kita ini sudah dapat izin ataupun layak untuk melakukan dakwah seperti itu. Oh, maksudnya dari pemerintah sekarang itu. Jadi kalau dia sudah keluar sertifikatnya itu berarti sudah dapat izin untuk menyampaikan dakwah. Iya. Gitu. Nah, kalau Mas Amin ini gimana? Kalau ini aku udah boleh panggil Ustadz belum? Eh, Karena kadang kan ada ya panggilan Ustadz itu seperti apa dan agak tabu juga mungkin di masyarakat Iya. ya. Nggak mau jangan dipanggil Ustadz, belum seperti itu gitu. Tapi ada juga yang memang sudah saya maunya dipanggil. Tapi sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Aku boleh kenalan dulu boleh ini? Aduh, Boleh. sehat ya pasti. Wajahnya semringah. Ayah namanya siapa ya? Saya Haji Edi Saripudin. Edi Saripudin. Sehat ya hari ini. Alhamdulillah sehat. Ya. Oke, kalau ini Amin siapa boleh tahu nama aslinya? Nama asli. Nama udara biasanya ada juga. biasa nama aslinya ya Khairul Amin. Khairul Amin. Biasa dipanggil Amin aja. Oke, biasanya dipanggil Amin. Oke, dipanggilnya Amin aja ya. Iya. Dan kalau untuk soal dunia dai-daiyah nih, ini udah dari kapan sih? Aku tanya Amin dulu boleh ya? Iya, iya, silakan. Untuk dai-daiyah ini sebenarnya belum lama sih, sebelum lama. Dulu awalnya saya lebih banyak di bidang tilawah, kemudian sekitar tahun 2010 itu saya masuk bergabung, ada satu teman itu namanya Samhari. Nah, itu beliau itu seorang dai-daiyah, seorang dai. Nah, jadi saya waktu itu diajak gabung membentuk suatu grup namanya Syarhil Quran. Oh, grup Syarhil Jadi Syarhil Quran itu satu grup terdiri dari 3 orang. Satu penceramah namanya komentator, kemudian sebelah kanannya ada qori atau pembaca suci Al-Quran, dan sebelah kirinya ada sari tilawah ataupun penerjemah Al-Quran.
Saya sekitar 2 tahun 3 tahun itu bergabung sama beliau, sama Ustadz Samari itu. Nah, lama-kelamaan karena saya sudah terbiasa kesehariannya dengan beliau, ya sedikit-sedikit mengikuti jejak beliau. Alhamdulillah dari tahun 2014, 15, 16 itu prestasi di dai-dai juga alhamdulillah saya dapatkan. Ada ya berarti Dikit-dikit. sekarang. Berarti sedikit-sedikit banyak nyontek dari temannya gitu ya. Iya. Ilmunya diambil sedikit-sedikit. Tapi emang biasanya ada pepatah juga bilang gitu ya, bertemanlah dengan orang yang baik, maka kita kan baik sama. juga. Kalau berteman, ada juga tuh yang bertemanlah dengan apa sih bahasanya itu, dengan tukang minyak wangi, makanya kita akan wangi juga. Makanya aku kadang kalau suka temenan sama teman-teman yang jualan minyak wangi kan jadi wangi karena dapat gratis. Tapi nggak gitu. Terus kalau untuk emang bidangnya sebelumnya apa nih? Sebelumnya di tilawah. Oh, di tilawah juga Jadi, pernah. di seni baca Al-Quran. Sebelumnya emang di seni baca Al-Quran. Oh, dari awalnya sih. Mm-mm. Iya. Kemudian iya di dai, ya. Kemudian ke Syarhil Quran. Oh, Syahrul juga. Syarhil Quran karena biasanya kita sering tampil kalau nggak di acara-acara di musabaqoh, karena berhubung sekarang untuk di musabaqoh itu ada batasan-batasan usia. Karena saya udah lewat usia, jadi Udah agak jauh gitu ya. iya, jadi diambil dainya aja. Berarti udah pernah di tilawah juga, udah Iya. pernah di Syarhil juga, dan sekarang banting setir ke Di dai-nya. dai-nya. Duh, keren ya kayaknya. Tapi kan dari tadi cerita terus ya, aku boleh lihat langsung nggak sih? Boleh ya, sama pemirsa di rumah kan juga kayaknya mau tahu gimana nih aksinya. Boleh? Kalau gitu silakan ke sana. Nanti ada tempatnya khusus. Silakan. Iya. Oke. Jangan. Oke pemirsa, nah kita lihat gimana aksinya Amin untuk menyampaikan dakwahnya. Jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi di Senior Junior Sesi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita selaku sebagai seorang muslim mempunyai suatu kewajiban. Salah satunya ialah melanjutkan perjuangan Rasulullah, yakni berdakwah. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Kata Allah, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Dan kata Allah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita laksanakan dakwah agar kita menjadi golongan orang-orang yang beruntung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di Senior Junior Sesi Ramadan. Nah, tadi udah kita lihat kan, Amin, Masya Allah suaranya ya. Terus pembawaan ayat sucinya, Masya Allah keren banget. Itu belajarnya susah nggak sih? Ya, namanya belajar. Namanya Susah. belajar pasti ada. Pasti awalnya susah. Tapi itu sudah diakui dong oleh masyarakat. Dalam artian udah pernah ikut kejuaraan juga. Alhamdulillah, suka Udah. masih sering. Ada buktinya nggak hari ini? Ada. Ada. Ada yang dibawa? Ada. Ada. Boleh aku lihat? Boleh. Pemirsa di rumah juga pengen tahu kan? Oke. Oh iya, agak banyak ya. Wow. Nah. Ini besar sekali. Hai, Iya. hai. Ini Boleh nih cerita nih.
Nah, dari sini dulu. Awalnya Ada sejarahnya. dari tilawah. Oke. Dari cabang tilawah. Terus Kemudian habis dari cabang tilawah ini pindah ke Sarhil Quran. Sarhil Quran. Ini beregu Oh, ini grup yang tadi 3 orang. Kemudian Terus sekarang akhirnya ke pindah ke Daya. keren. Jadi pertama memang ada sejarahnya dari awal tadi ya, Ada, kamu cerita iya. bahwa awalnya apa dulu, abis itu apa dulu sampai akhirnya. Tapi semuanya ini ada juaranya dan juaranya ini nggak juara apa ya, nggak memble. Aku bilangnya Iya. juaranya hebat-hebat, juara 1. Karena kan memang juara itu satu, ya satu aja lah juara itu ya. Oke, memang insya Allah luar biasa sekali ya. Boleh aku taruh sana lagi ya, kita Boleh. taruh lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Kalau gitu, siapa yang mau ambil aku? Sip. Kalau gitu kita beralih ke mana ya? Amin udah. Boleh kita beralih ke Ayah? Oke, tadi agak nggak apa-apa ya, kita kan tadi ngobrol-ngobrol dulu. Nah, ini kalau Ayah sendiri ada nggak sih maksudnya memang apa ya, sebagai seorang yang memang support juga nih untuk bidangnya Amin dari dulu sampai sekarang, sejarahnya tadi kan udah muter-muter semua udah dicobain tuh. Gimana? Ya, kita mensupport sebagai yang dituakan dan kebetulan juga merangkap sebagai pengurus masjid. Jadi masjid kita juga bisa digunakan menjadi salah satu sarana. Kita bisa memfasilitasinya dan melatih diri, artinya dari jemaah yang levelnya sedikit terus meningkat untuk pelatihan melatih. Ya alhamdulillah dengan latihan, dengan perjuangan, ya Amin bisa berhasil. Gitu. Oke, salah satunya kayaknya memang yang dibanggakan juga ya. Tapi cukup deket nih. Ya, Selain apa ya, sebagai orang tua juga. Pastinya kan kalau cowok sama ayahnya ini agak deket dalam hal yang lain gitu ya. Ada mungkin yang pengen dia ungkapin, tapi kalau ini sosok yang seperti apa sih, pemalu kah atau mungkin terbuka gitu? selama ini saya merasakan ada keterbukaan ya. Jadi kalau apa ada masalah apa, ya Cerita ya. Kalau di rumah emang seperti apa sih orangnya? Kalau biasanya diceritain hal apa tuh ya? Ya termasuk kegiatan-kegiatan ya, kegiatan. Dan kebetulan di masjid itu kan ada seperti Ramadan. Kita juga banyak kegiatan seperti tarawih, tadarus, nah, kemudian kultum. Nah di situ kan sama-sama menyusun jadwal tugasnya, berbagi. Amin juga sebagai petugasnya juga belajar mengimami, memberikan kultum. Ya sedikit banyak sudah banyak dikenal dengan masyarakat lah gitu. Kayaknya mungkin jadi daya tarik juga nih, jadi ikon masjid di rumah. Iya. Ya mungkin bisa jadi, wah ada Amin nih gitu kan, Iya, rame betul, mungkin iya. seperti itu biasanya. Tapi ngerasa gitu nggak, Min? Mungkin banyak yang ngidolain kan di rumah, jadinya ayah nih kayaknya hari ini namanya si Amin, jadi mungkin mau tuh yang muda-muda karena memang seumuran kan ya, apalagi kalau sekarang itu kita ngelihat anak muda jarang banget kan, apalagi mau ke masjid. Kalau Amin gimana tuh ngadepin gitu, atau mau diajak teman-temannya? Ya kita selaku anak muda ya, tahu sendiri lah istilahnya kan, paling kalau kita lihat kebanyakan orang-orang tua aja, Iya. orang-orang yang udah lanjut usia aja kebanyakan yang di masjid. Kok Ya. ayahnya agak senyum-senyum, jangan-jangan agak tersenggol gitu kan, orang-orang yang sudah agak usia tua. Oh ya juga. Kalau anak muda ya paling kalau misalkan umurnya masih seletingan, sama-sama kita Mau ajak diajak. aja. Oke, kalau lebih agak dewasa mungkin ya udah mau nggak mau diajak aja gitu ya. Oke, terus kalau misalnya di rumah misalnya, tadi aku belum ini sih, kalau untuk ini gurunya atau ngaji di rumah atau mungkin apa ya untuk sharing gitu tentang bidangnya sama ayah juga kah? Kalau Mungkin ngajarin gitu, ayahnya juga berperan sebagai guru di rumah gitu? Enggak juga. Justru Amin sekarang juga merangkap sebagai guru di sana. Oh, jadi malah Iya. Iya, Oke. karena guru itu kan tidak pandang usia ya. Iya gitu. benar sih, namanya belajar. Belajar. Kita juga walaupun lebih tua, kalau memang yang muda lebih menguasai, apa salahnya kita Tapi kan belajar. kadang kan ada yang malu, nggak mau malu, namanya saya orang tua, masa diajarin sama kamu? Itu gimana? Ayah berpikir seperti itu nggak sebelumnya? Ya, alhamdulillah jemaah juga banyak memaklumi. Ya, banyak memaklumi. Kayaknya emang saling memaklumi Ya. ya, dua belah pihak. Kalau gitu
kita boleh uji coba nggak pemaklumannya? Boleh ya? Ada games nanti di setting yang sebelah, di tempat sebelah, boleh? Ya. Kita langsung ke sana aja, aku mau uji coba kalian berdua, Ayah sama Amin. Yuk, silakan. Oke, sekarang kita udah masuk ke arena yang ini. Silakan masuk Amin di sini, Ayah di sebelah sini ya. Hadap-hadapan. Oke, rival hari ini. Jadi nggak ada anak sama Ayah. Aduh, serem amat ya nggak ada anak sama Ayah. Oke. Sebelumnya udah pernah belum kalau untuk diajak aduan gini? Belum. Belum ya. Aduh, kan ini diadu deh Ayah sama Amin. Boleh agak geser di satu langkah samping kanan kirinya? Amin berarti ke Sini. kiri, Ayah berarti ke kanan. Oke, sip ya. Hadap-hadapan lurus. Jadi permainannya adalah yang di sini kali ini. Oke, ini aku mau tes apa ya? Kontak mata. Kontak mata antara Ayah sama Amin. Jadi aku nanti punya beberapa kata dan kata itu harus dieja. Nah, tapi ejanya gantian. Misalnya, Hoirul. Ini Ayah sama Amin harus bertatap-tatapan matanya, ya. Seperti itu. Misalnya dari Ayah duluan, Ayah yang menang, misalnya nanti yang pertama. Berarti K. Lanjutnya? H. Oke, hurufnya seperti Iya, itu ya, hurufnya. gantian seperti itu. Terus bergantian. Dan nanti yang kalah, salah akan mendapatkan hukuman yang selanjutnya. Oke, udah siap? Siap ya. Kalau begitu, boleh. Sudah siap ya? Ya. Yang pertama, kita mempimpa dulu boleh? Yang sama-sama aku berarti dia kalah. Oke? Oh, gitu. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, kalah sama lagi ulangin. 1, 2, 3. Oke, yang sama-sama aku berarti kalah, berarti Amin yang menang ya. Katanya adalah musyawarah. Sabar, sudah tahu? Ya. Oke, musyawarah, sudah tahu katanya? Boleh tatap-tatapan, mana matanya? Aduh. Oke, siap ya? 1, 2, 3. M U S Y. R. A Aha. H. Oke, tepuk tangan. Yang pertama boleh. Waduh, kayaknya iya, bener ya. Lanjut, kata yang kedua. Bandar Lampung. B A. N D. A R. L A. M P. U N. G. Oke, tepuk tangan dulu boleh? Tepuk tangan. Oke, ini dua-duanya kayaknya jago juga ya untuk ejak-ejakan. Oke, kata yang ketiga adalah kolang kaling. Dimulai dari Ayah. K. O L. A N. G K. A A. I Salah, Amin. Salah. Lanjut. Pertanyaan yang selanjutnya. Kok pertanyaan sih? Kata yang selanjutnya adalah hipotermia. Berawal dari Ayah. Boleh? H. I P. O R. Salah, Ayah. Oke, belum. Oke. Ya. Jadi sama-sama seri ya. Lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya adalah senior junior. Dimulai dari Amin. S E. N I. O R. J U. N I. O R. Oke. Udah ya, lanjut. Yang selanjutnya adalah kata mukjizat. Dimulai dari Ayah. M. U K. Z I. A Salah. Dua, Amin dapat poin salah. Oke, sedang aja kalau ada yang kalah ini. Lanjut. Yang selanjutnya masih ada kan waktunya. Operasional. Dimulai dari Ayah. O P R. Tatap-tatapan dong matanya mana? A S. I O N N. Salah. Lanjut. Pernyataan selanjutnya. Oke, kalimat selanjutnya adalah intelektual. Dimulai dari Amin. I N. T E. L E. K T. U A. Salah, ya salah. Bukan, berarti sudah berapa kali salah Amin? Amin 2, Ayah 2 juga. Aduh, lanjut lagi masih ada konsekuensi. Boleh dimulai dari Amin. K O N S. E K. S Salah. Oke, jadi Amin dapat 3 Tiga poin. Salah ya. Boleh, masih ada waktu nggak sih? Masih ada waktu. Kalau masih ada waktu atau oke, masih ada.
Lanjut kalau gitu. Oke, sudah salah 3 ya Amin ya. Efektivitas. Dimulai dari Amin. E F E K T I V I A. Oke, aduh ini kayaknya Amin udah kalah. Mau masih coba? Masih ada waktu teman-teman. Kalau masih ada waktu boleh coba satu lagi atau sudah habis. Satu lagi boleh ya. Oke, satu lagi nggak apa-apa. Tapi udah kalah kok ya. Tenang aja. Komprehensif. Dimulai dari ayah. K O M E Apa? E Diulang tadi. K. K O M. Terus E. kamu? Salah. Kamu tadi salah. Dia tepuk tangan dulu. Harusnya P dulu ya. Mana punishment-nya? Mungkin boleh dibawa ke sini. Oke. Tambahin 1 dong pakai bunga mawar yang itu. Boleh ya. Ambil aja yang ujungnya. Oke. Yang kalah doi. Jadi Amin. Oke, boleh ditempel. Kelihatan nggak di kamera? Kalau harus kelihatan dong. Kalau nggak kelihatan gimana? Oke, kelihatan kan? Oke. Amin, kameranya boleh ya kamu lihat ke sana. Amin. Ya, Kamu sukunya dari mana? punya Sunda Jawa. Sunda Jawa. Iya. Lebih domain ke Sunda? Enggak dua-duanya Nggak sih, dua-duanya. campur-campur aja. Campur-campur. Kalau gitu, coba kamu ungkapkan perasaan dengan menggunakan bahasa yang campur-campur itu. Sunda Jawa boleh. Waktunya 30 detik di situ di kamera itu. Boleh. Cepetan. Udah di sana aja. Ungkapkan apa nih? Ungkapkan perasaan. Apalah apa. Embungin boleh sama ibu atau sama siapapun nggak apa-apa. Ya. Boleh. Yuk, 1, 2, 3. Ayah, ibu, terima kasih Pakai bahasa campur-campur. Gak usah bahasa Indonesia. Jang sadaya pembinaan, pendidikan, pengajaran baik sing sipate nang sekolah, nang pondok Pondok. atau Neng di luar omah. anu lainnya di imah juga di rumah. Oke, apa deh? Nanti kita balik lagi di segmen yang ketiga. Jangan kemana-mana, masih di Stay Tune Session Ramadan. Kita balik lagi di Senior Junior Sesi Ramadan. Dan sekarang kita udah masuk ke segmen yang ketiga. Kalau di segmen yang ketiga, kira-kira apa ya? Seperti biasa juga. Kalau sudah ada podium seperti ini, nanti kita bakalan adu-aduan. Tapi kalau adu-adu yang ini nggak adu tenaga, kita adu wawasan. Kira-kira senior sama juniornya ini banyak tahu siapa ya? Kira-kira apa seniornya, apa juniornya, kita lihat aja nanti. Di depan kita bertiga, nanti ada monitor ya sama Amin juga. Nah, nanti di situ akan muncul gambar. Gambarnya itu mungkin bisa berupa apa aja. Bisa tempat, bisa tempat wisata, bisa tempat bersejarah dan lain sebagainya. Nanti tergantung apa-apa yang muncul. Dan dari situ nanti aku mau tanya dari Ayah dan juga Amin, kira-kira tahu nggak sih untuk sejarahnya? Tahu atau enggak untuk pada saat kejayaannya kapan, seperti itu biasanya. Sudah siap? Siap ya? Oke, aku yang deg-degan ini. Kalau gitu tarik nafas dulu sama-sama. Sekarang sudah ditahan aja, enggak ditahan ya, sakit. Kalau gitu munculkan gambar yang pertama. Sudah muncul gambar yang pertama. Aku boleh tanya ke siapa dulu? Ke yang kalah tadi atau yang menang tadi? Di segmen kedua tadi. Yang menang dulu apa yang kalah? Yang menang dulu. Yang menang dulu, lemes dia ya ditanya. Oke, kalau gitu aku tanya sama Ayah. Ayah tahu nggak sih, ini pohon apa? Ini kayaknya rindang banget ya kalau kita berada di bawahnya mungkin. Tahu nggak sih ya ini pohon apa ya? Pohon ini pohon tempat berteduhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Pohon ini usianya sudah ribuan tahun Oh. dan pohon ini berada di Yordania. Wow, di Jordan. Ya, Sampai sekarang pohon ini masih ya? ada, masih ada. Masya Allah, dari zaman Rasul Ya, ya sampai Rasul, ya. saat ini. Memang kalau kita lihat dari fisiknya, ini kayaknya kalau kita ada di bawahnya tuh Ya. indah atau sejuk gitu ya. Karena memang dari bentuknya juga sangat
rindang. Unik sekali ya, Masya Allah. Pohon yang sangat bersejarah tentunya ya. Oke, kalau gitu apalagi yang kedua selain pohonnya Nabi Muhammad? Ini kayaknya apa ini? Pintu masuk ya? Pintu masuk kemana? Kamu tahu ini untuk yang kedua, Amin? Ini merupakan gua Sur, di mana gua tersebut merupakan tempat persembunyian Nabi Muhammad SAW dari kejaran kaum Quraisy. Nah, di gua ini ataupun ini disebut juga dengan Jabal Sur. Ini juga merupakan Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar. Ini tempat semacam persembunyiannya selama 3 hari 3 malam. Jadi ceritanya itu di sini waktu itu. Seperti ini toh goanya, Masya Allah, masih ada ya sampai sekarang. Mungkin masih dirawat kali ya. Kalau untuk saat ini entah jadi tempat wisata religi mungkin ya, seperti itu ya untuk saat ini. Mungkin suatu saat kita bisa lihat langsung kali ya. Amin. Oke, moga-moga seperti itu. Kalau gitu next selanjutnya apa lagi? Wow. Ya, ini ayah tahu nih. Masjid. Ini Masjid Samara. Berada di kota Samara, Irak. Masjid ini dari abad ke-9 diperintahkan dibangun tahun 848 dan selesai secara konstruksi di tahun 852. Oke, berarti cukup lama ya. Kalau tadi abad ke-9 dari 848 sampai dengan 852. Wow. 4 tahun kurang lebih konstruksinya. Kurang lebih ya, cukup lama juga. Bentuknya unik ya, kayak apa ya? Seperti menara ya. Iya, seperti itu. Makin ke atas makin mengerucut gitu. Mungkin dia agak bulat gitu. Mungkin kalau kita ke sana lebih cakep lagi kali ya. Bentuknya lihat secara langsung. Mungkin nanti ada kesempatan kali kita ke sana ya. Kalau kita next apa lagi? Selain masjid ini, ini kayaknya salah satu masjid yang favorit juga nih, warnanya bagus. Kamu tahu nggak kalau ini masjid apa, Min? Ini merupakan Masjid Al-Ibrahim atau dikenal juga dengan Masjid Al-Fat. Oke, Masjid Al-Ibrahim ya, sebagai masjid raja. Oh iya benar sih, karena mungkin dulu itu adalah kenapa disebut dengan Masjid Al-Fat, adalah masjidnya Raja Al-Fat juga, Raja Fat juga ya. Masjid yang memang ada 2 nih katanya penjaganya. Iya. Itu cukup bagus ya. Ini di Eropa bukan? Ini berada di Eropa. Gitu nggak sih ngomongnya? Oke, di Eropa ya. Bagus ya, karena mungkin ininya dari arsiteknya bagus juga. Ala-ala Eropa gitu. Oke, next. Selanjutnya apa lagi selain masjid ini? Aduh, masjid lagi. Kalau ini ayah tahu? Ini Masjid Agung Umayyah. Ini lokasi di mana? Aku kasih bocoran nih kalau lokasi tepatnya. Ini ada di kota Damaskus. Oh, Damaskus. Oke, lebih tepatnya kota lama Damaskus, Syria ya. Oke, adalah salah satu masjid yang besar juga, terbesar bahkan tertua juga di kota itu. Jadi ini sejarahnya banyak mungkin ya. Sejarah saksi bisu. Waduh, sejarah saksi bisu. Oke, kayaknya dua-duanya aku boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Amin sama Ayah. Sama-sama wawasannya juga luar biasa ya. Terima kasih juga hari ini waktunya. Terima kasih Amin sudah mau hadir ke sini. Terima kasih juga Ayah hari ini sudah hadir ke sini. Oke, dan juga gak lupa tentang apa ya kira-kira kalau sudah mulai masuk bulan puasa. Kayaknya kita juga butuh informasi ya nggak sih ya? Butuh informasi untuk yang ada di bulan Ramadan. Oke pemirsa, belum tahu kan kira-kira gimana sih sholat Jumat yang ada di Selandia Baru? Nah katanya juga ini, untuk di Selandia Baru itu ada sholat Jumat yang dilakukan dalam 3 kali, tapi di satu waktu dan di musola yang sama. Seperti apa liputannya nanti kita lihat langsung oleh ada yang akan menyampaikan juga rekan aku, Minan Dev. Silakan untuk liputannya. Dan juga liputannya akan tayang nanti sekaligus menutup perjumpaan kita di Senior Junior kali ini. Jangan lupa tonton terus saja dari hari Senin sampai dengan Jumat menjelang buka puasa. Saya Dewi Setia, see you and bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jeng Dewi yang ada di studio. Lagi-lagi bareng lagi sama Minan Dewi di sini ya. Nah, ini Anda mungkin belum tahu nih tentang sholat Jumat di Selandia Baru.
Ya, itu dilaksanakan 3 gelombang. 3 gelombang dalam satu musola. Aduh, kayak mau masuk ujian ya. Enggak. Jadi ini dilakukan karena musolanya itu sempit, kecil mungkin ya. Jadi sehingga tidak mampu untuk menampung jemaah yang agak banyak. Jadi, gimana sih sholat Jumat 3 gelombang dalam satu waktu? Ini di Selandia Baru. Ini dia videonya dan tayangannya. Pemirsa, seorang muslim asal Indonesia terheran-heran ketika melaksanakan sholat Jumat di musola kampus Auckland University of Technology, Selandia Baru. Pasalnya, di sini sholat Jumat dilaksanakan 3 gelombang. Gelombang pertama, sholat Jumat dimulai menjelang tengah hari waktu setempat. Pelaksanaan sholat Jumat berlangsung hanya dalam 20 menit. Meski singkat, rukun sholat Jumat tetap lengkap. Khotbah disampaikan dalam bahasa Inggris berdialek Timur Tengah. Sementara azan menggunakan pengeras suara meski suaranya tidak sampai terdengar di luar ruangan. Setelah sholat Jumat gelombang pertama selesai, jemaah yang sudah menunggu di luar giliran masuk musola. Mereka akan mengikuti pelaksanaan sholat Jumat gelombang kedua. Nah, anehnya pemirsa, pada sholat Jumat gelombang kedua ini ada azan lagi dan khutbah lagi hingga sholat Jumat selesai. Pelaksanaan sholat Jumat gelombang kedua ini pun berlangsung sekitar 20 menit. Usai sholat Jumat gelombang kedua, masih ada sholat Jumat gelombang ketiga pemirsa. Nah, pada sholat Jumat gelombang ketiga ini pun berlaku rukun sholat Jumat. Ada azan, ada khutbah, dan pelaksanaan sholat. Waktu pelaksanaan sama, yakni 20 menit. Jadi, total pelaksanaan 3 gelombang sholat Jumat sekitar 1 jam. Hampir sama sholat Jumat di Indonesia pemirsa. Nah, kenapa ya pemirsa? Sholat Jumat di musola kampus Auckland University of Technology Selandia Baru ini dilaksanakan sampai 3 gelombang? Ini karena musola tidak mampu menampung jemaah. Maklum, di negeri ini belum banyak masjid. Sementara umat Islam yang umumnya pendatang lumayan banyak. Saat ini, Islam terus berkembang di Selandia Baru pemirsa. Jumlah umat Islam terus bertambah dari waktu ke waktu. Sebagian muslim di Selandia Baru merupakan imigran dari Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Cina. Di kota-kota besar di Selandia Baru juga berdiri masjid-masjid, sedangkan di kampus-kampus terdapat musola. Tim Liputan melaporkan.